Hai, selamat datang kembali di berita artis terbaru. Olimpiade merupakan perhelatan olahraga terbesar dan paling bergengsi di dunia. Ajang ini diikuti oleh bangsa-bangsa, membuat para atlet menyiapkan segala daya juang untuk membawa pulang medali emas dan medali perak, tak terkecuali negara Indonesia. Kalian semua pasti belum tahu ya dengan sejarah yang dimiliki oleh atlet bulu tangkis. Yang jelas bikin tercengang semua orang. Tak terkecuali prestasi yang dihasilkan seperti kemenangan Susi atau Aan tahun 1992 dan masih banyak lagi lainnya. Berikut mencengangkan 8 ukiran sejarah bulu tangkis Indonesia. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar berita artis terbaru. Number 8. Perolehan medali dari masa ke masa. Selain mempertahankan tradisi emas Indonesia, prestasi tersebut sekaligus mengukir sejarah baru sebagai pasangan ganda putri Indonesia pertama yang melaju ke final Olimpiade dan membawa pulang medali emas. Perolehan tersebut membuat Indonesia mengoleksi total 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Masing-masing 1 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Bicara soal prestasi Indonesia di Olimpiade, medali pertama untuk Indonesia kali pertama diraih di Olimpiade Seoul 1988. Perolehan medali perak dari cabur panahan jadi satu-satunya medali yang dibawa pulang Indonesia pada saat itu. Sekaligus menempatkan Indonesia di peringkat 36 dari 159 negara peserta. 4 tahun kemudian, Indonesia berhasil meraih medali emas pertama di Olimpiade Barcelona, Spanyol 1992. Saat itu, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu dari cabur bulu tangkis. 2 medali emas masing-masing diraih Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma di partai tunggal. Sementara 3 perolehan medali lainnya diraih pasangan ganda putra dan 2 wakil tunggal putra Indonesia. Di Olimpiade Atlanta 1996, bulu tangkis kembali menyumbang perolehan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu bagi Indonesia. Medali emas diraih pasangan ganda putra Reksi Mainaki, Riki Subagja. Sedangkan perolehan medali lainnya diraih 2 wakil tunggal putri dan 1 pasangan ganda putra. Di era tahun 2000 sampai 2008, perolehan medali Indonesia di Olimpiade turut disumbang cabur angkat besi. Indonesia sempat absen membawa pulang medali emas pada Olimpiade London 2012. Namun masih berhasil meraih 2 medali perak dan 1 perunggu dari para atlet angkat besi. Kemudian pada Olimpiade Rio 2016, Indonesia kembali meraih medali emas dari pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Di ajang tersebut pula, 2 medali perak berhasil diraih lifter putri Sri Wahyuni Agustiani dan lifter putra Eko Yuli Irawan. Number 7. Olimpiade Munich 1972. Ini menjadi ajang uji coba pertama bagi para atlet bulu tangkis setelah sekitar tahun 1960-an. Badminton mulai diupayakan menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan pada Olimpiade. Nama Indonesia melejit ketika Rudi Hartono di nomor tunggal putra, serta pasangan Adi Chandra dan Christian Hadinata berhasil membawa pulang kemenangan. Number 6. Olimpiade Seoul 1988. Perjalanan dalam mengupayakan agar bulu tangkis bisa menjadi salah satu cabang olahraga pada setiap Olimpiade ternyata begitu sukar dan berliku-liku. Entah itu ditinjau dari aspek geopolitik hingga urusan teknis, badminton terpaksa tidak bisa diikutsertakan dalam cabang olahraga di Olimpiade. Namun pada akhirnya kabar baik datang dalam kurun waktu beberapa tahun setelah Olimpiade Munich 1972. Bulu tangkis baru diikutsertakan menjadi salah satu cabang olahraga pada Olimpiade Seoul 1988 dengan jenis pertandingan eksibisi atau lebih dikenal dengan sebutan pertandingan persahabatan.
Lagi-lagi, Indonesia kian melangit dengan adanya perwakilan atlet bulu tangkis dari Indonesia, Icuk Sugiharto, yang berhasil menempuh pertandingan hingga babak final meskipun akhirnya belum berhasil membawa pulang kemenangan telak. Number 5. Persembahan di tahun 1992. Badminton alias bulu tangkis resmi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade berulah sejak Olimpiade Barcelona 1992. Sebelum itu, badminton hanya jadi cabang yang didemonstrasikan atau demonstration sport pada Olimpiade Munich 1972 dan cabang eksibisi sport pada Olimpiade Seoul 1988. Ketika telah resmi menjadi cabang olahraga di Olimpiade Barcelona 1992, nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Di tahun ini ada pencapaian yang diraih oleh pasangan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma pada Olimpiade Barcelona 1992. Tidak hanya berhasil mengharumkan nama bangsa, namun pasangan ini juga telah memperkenalkan para atlet bulu tangkis yang berbakat dan juga memiliki kemampuan luar biasa. Setelah badminton diresmikan menjadi salah satu cabang olahraga yang terdapat pada Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia sukses besar dengan membawa banyak medali dengan beragam kategori. Rinciannya, 2 medali emas yang didapatkan oleh nomor tunggal putri dan tunggal putra, Aan Budi Kusuma dan Susi Susanti, medali perak oleh nomor tunggal putra dan ganda putra, serta medali perunggu dari nomor tunggal putra. Number 4. Olimpiade Sydney 2000. Pada Olimpiade kali ini, para atlet kebanggaan bangsa berhasil memperoleh 3 medali, yaitu 1 medali emas dari nomor ganda putra, 1 medali perak dari nomor tunggal putra, dan 1 medali perak dari nomor ganda campuran. Tiap tahunnya selalu ada kejuaraan yang mereka raih dari para atlet ranking dunia ini. Tak heran jika saat ini Indonesia sangat bangga memiliki mereka semuanya. Number 3. Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Kemenangan tentu akan selalu berdampingan dengan kekalahan. Meski Indonesia sempat mendapat kegagalan saat Olimpiade London 2012, tetapi kekecewaan itu berhasil dibayar tuntas dengan perolehan 1 medali emas dari nomor ganda campuran, sekaligus emas pertama untuk nomor ganda campuran. Number 2. Olimpiade Tokyo 2020. Saat pertama kali membacanya, mungkin kalian kebingungan mengapa tahun yang dicatutkan ialah tahun 2020, padahal pelaksanaannya saja pada tahun 2021. Ternyata penulisan itu dimaksudkan karena memang rencananya Olimpiade Tokyo ini diadakan pada tanggal 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. Hanya saja, akibat pandemi merajalela dan semua orang di muka bumi ini diharuskan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan, maka pelaksanaan Olimpiade Tokyo diundur menjadi tahun ini. Haru biru rasanya begitu kentara saat bendera Indonesia serta lagu Indonesia Raya diputar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo. Hal tersebut sebagai seremoni atas kemenangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu dari nomor ganda putri yang sukses memecahkan rekor sejarah perolehan emas pertama pada nomor ganda putri. 1 emas berhasil dibawa pulang. Siap-siap, emas lain pun akan ikut serta dalam mengiringi sejarah perbulu tangkisan di Indonesia ini. Ayo, dukung para atlet melalui dukungan kita semua selaku warga negara Indonesia. Number 1. Hadiah tahun 2021 yang membanggakan. Bulu tangkis menambah 1 medali perunggu bagi Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 melalui Anthony Ginting pada Senin 2 Agustus 2021 petang. Hasil yang didapat Ginting ini sekaligus mengakhiri puasa gelar tunggal putra di Olimpiade.
Dengan capaian ini, Indonesia telah mengumpulkan 5 medali dari Olimpiade Tokyo 2020, yaitu 3 medali dari angkat besi dan 2 medali dari bulu tangkis. Badminton mempersembahkan 1 medali emas lewat pasangan ganda putri, Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Selain melanjutkan tradisi emas Olimpiade, kemenangan ini juga adalah sejarah bagi nomor ganda putri Indonesia. Dengan capaian ini, Indonesia telah mengumpulkan 4 medali hingga Senin 2 Agustus 2021.